Ya, anak-anak, ayo sekarang kita latihan bernyanyi. Anak-anak, halo. Kita mulai yuk latihan kita. Kok berhenti? Sudah mati mainannya, Paman. Begitu. Kamu sering main ya video game itu? Hampir setiap hari, Paman. Nggak coba mainan yang lain? Mainan apaan, Paman? Nih, waktu Paman masih kecil dulu ya. Paman sering main itu tuh buat wayang-wayangan dari rumput sama daun singkong. Kemudian Paman main egrang. Kemudian ada lagi tuh namanya gobak sodor. Wah, seru mainnya, rame-rame bareng-bareng teman-teman yang lain. Mainan apa tuh, Paman? Permainannya sih sederhana ya. Tapi dari permainan itu Paman lebih bisa kreatif, bergaul dan berkumpul sama teman-teman yang lain. Nih, kalau seperti ini nih, lihat nih ya. Memang kalian bersama-sama. Tapi kamu main sendiri, Muti juga main sendiri, ya kan? Kalian bermain masing-masing. Aku mau dong, Paman, diajarin mainan seperti Paman dulu. Bener? Oke, kalau gitu kita siapkan alat-alatnya untuk membuat mainan itu, ya? Ayo. Perkembangan media yang begitu pesat telah mendorong derasnya arus informasi dari luar masuk ke sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, pentinglah nilai budaya ditanamkan sejak dini agar terbentuk landasan kepribadian yang kuat sehingga seseorang mampu memilah mana yang baik dan membuang pengaruh yang buruk. Kita berjumpa lagi di Insan Cerdas Berakhlak Mulia dan di episode kali ini tema bahasan kita adalah pengenalan budaya melalui bermain untuk anak usia dini. Bersama seorang pakar, nanti kita akan berbincang-bincang dan tentunya bersama saya Novita Enji. Ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta, tema kita kali ini adalah pengenalan budaya melalui bermain untuk anak usia dini. Sudah bergabung bersama kami seorang narasumber, beliau adalah Bunda Ana Anggraini, pengelola PAUD Percontohan Bunda Asuh Nanda. Apa kabar Bunda Ana? Alhamdulillah, baik-baik saja. Sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah. Nah, perbincangan kita kali ini adalah mengenai budaya. Ini menarik sekali. Kita tahu ada yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan budaya bangsanya sendiri. Nah, sebenarnya dengan derasnya budaya asing yang masuk ke Indonesia, saat ini tuh keadaan bangsa kita udah seperti apa sih Bunda? Keadaan bangsa kita Iya. yang sangat dikhawatirkan ataupun menjadi kewajiban tanggung jawab kita bersama, jangan sampai anak usia dini tercabut akar budayanya. Karena budaya itu merupakan satu kekuatan, Ya, betul. ya, Betul. karakter. Dan kita memiliki nilai-nilai yang sangat luhur di dalamnya. Keragaman budaya yang kita miliki bangsa Indonesia menjadi kekuatan. Ini harus ditanamkan sejak anak usia dini. Oke, nah strategi pembelajarannya untuk anak usia dini seperti apa Bunda? Maksudnya pendekatan pembelajarannya untuk anak usia dini apa yang dipakai strateginya? Apakah tematik atau bagaimana Bu? Nah, selain tematik, juga tentunya strategi yang bagaimana dalam satu kesempatan kecerdasan majemuk kita bisa dapatkan. Ya. Strateginya contoh seperti ini ya. Misalkan bagaimana kita ingin sekali di dalam pengajaran kepada anak usia dini itu, Ya. satu kesempatan kecerdasan majemuk dapat diterapkan. Kemudian juga kita contoh dengan dia harus tahu apa itu magic jar. Dia harus tahu dengan perkembangan zaman seperti apa sekarang.
tapi dia juga tidak lupa. Oh ini nyiru kalau bahasa Sundanya begitu Iya, ya. iya. Coba kita lihat, ini bentuknya lingkaran. Betul. Kemudian yang bawahnya ini bentuknya, yuk kita hitung sama-sama. Coba, oh sambil dipegang. Nah berarti ini anak sudah paham kan? Iya, iya, iya. Kok dibuatnya dari apa ya? Ya ini yang sisi yang pertama, 2, 3, 4. Jadikan bujur sangkar. Iya, betul, kan? betul, betul. Nah sementara coba kita lihat di sini. Nah berarti begitu banyak dalam satu kesempatan. Subhanallah, alhamdulillah. Yuk sebelum bermain dan bermain ya. Iya. Selalu bermain ya. Karena untuk anak usia dini ya. Nah, kita berdoa dulu. Seperti itu ya. Kecerdasan spiritual, Iya, iya. ya kan? Kemudian disampaikan bentuk-bentuk seperti tadi, tentunya dengan pijakan-pijakan yang benar. Kemudian dengan pijakan-pijakan yang jelas. Wah, Angie tahu ini apa isinya? Iya, ini apa Bunda? Wah, ini enak sekali. Ini namanya adalah sasagon. Oh, makanan Dalamnya- tradisional kan? Betul. Jadi Iya, dia iya, harus iya. dikenalkan bentuknya, ya kan? Nah, kemudian ini hasil kerjasama. Dalamnya dibuat dari kelapa, dia marut, kemudian pakai tepung, pakai gula. Nah, gulanya 3 sendok. Ini belajar berhitung juga 3, berarti ya. 1, 2, 2, 3. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya, iya, iya. Nah, seperti itu. Oh baik, Bunda nanti kita lanjutin lagi obrolannya ya. Jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali lagi untuk membahas pengenalan budaya sejak dini. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Ayah, Bunda, dan Bapak Ibu Guru tercinta, mari kita lanjutkan perbincangan kita mengenai pengenalan budaya melalui bermain sejak dini. Kita berbincang lagi nih sama Bunda Anda. Silakan Bunda Ana dilanjutkan Terima kasih, lagi. Angie. Iya. Nah, jadi tadi sudah sampai dengan bahannya ya kan? Kelapa, kemudian tepung dan juga gula. Terus bagaimana memasukkan ke sini? Iya. Coba kita lihat tahapannya. Mereka berkelompok. Masukkan 3 sendok dibantu pakai corong. Apakah itu bukan satu strategi kita untuk sains ya? Oh iya. Tadi iya. dicampur, gimana caranya benda yang kecil tadi yang sudah tercampur masuk ke sini. Pakai alat bantu corong, kemudian ditusuk, diikat, dililit pakai kelompok yang lain. Setelah selesai, maaf teman-teman, waktu sudah habis, silakan. Kelompok 1 dapat berapa? Oh dia asik menghitung, ya kan? Dia asik menghitung dan bahkan ada asik yang coba. Kan ini berbunyi ya. Jadi di dalam satu kesempatan ini bagaimana bisa bersama-sama dengan teman-temannya mereka happy. Tidak merasa belajar tapi bermain karena hak anak adalah bermain. Bunda Ana, nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya. Sekarang ini saya ingin mengajak pemirsa untuk menyaksikan sebuah kegiatan mengenai pengenalan budaya pada pendidikan anak usia dini. Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya tercermin dalam sistem religi, pengetahuan, organisasi, kekerabatan, bahasa, kesenian, teknologi, hingga sistem mata pencarian hidup. Pengenalan budaya pada anak usia dini dapat dilakukan dengan melihat secara dekat kehidupan keseharian sekelompok orang yang tinggal dalam wilayah tertentu ataupun tergabung dalam suatu komunitas tertentu. Berkunjung ke sebuah desa nelayan misalnya, dapat mengenalkan anak-anak pada sistem mata pencarian hidup dan teknologi yang digunakan dalam menangkap ikan. Sistem pengetahuan nelayan pun sedikit banyak tercermin dalam penentuan masa berlayar untuk pencarian ikan. Cara lain untuk memperkenalkan budaya lokal Indonesia adalah dengan bermain. Berbagai permainan tradisional seperti gasing, congklak, engrang, patok lele,
bentengan-bentengan, galaksin, petak umpet, petak lari, ular naga, bekel, kelereng, dan lompat tali mengajarkan kearifan lokal pada anak. Lembaga pendidikan anak usia dini pun dapat memberikan materi berupa visualisasi gambar ataupun film dokumenter atau praktek yang memberikan pengalaman bagi anak seputar budaya lokal seperti tarian-tarian, lagu, alat musik tradisional, cerita rakyat, bentuk rumah adat, pakaian adat, hingga makanan tradisional. Sudah ada angklung nih sama saya. Nanti akan kita bahas mengenai angklung, sebuah alat musik tradisional. Tapi kita mau lanjutin dulu nih obrolan kita bersama dengan Bunda Ana. Tadi kita sudah menyaksikan Bunda beberapa kegiatan tentunya yang dilakukan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan juga supaya bisa memiliki pribadi yang kuat. Kegiatan-kegiatan apa saja sih sebenarnya Bunda yang bisa dilakukan atau dikerjakan oleh anak-anak usia dini dalam rangka penanaman pribadi yang kuat dan juga cinta tanah air nih? Pribadi yang kuat, cinta tanah air. Betul. Diawali dengan gotong royong. Gotong royong? Iya, Oke. dan itu bisa sambil bermain. Contoh, hanya dengan berpegangan tangan saja. Iya. Nah, kalau di Jawa Barat ada permainan namanya sasalimpetan. Nah itu wah asik sekali. Kemudian dia harus berlari, dia harus berputar. Kemudian bagaimana cara untuk berpegangan, ada juga yang perepet jengkol apa segala macam itu ya. Banyak sekali. Itu tidak perlu mempergunakan alat peraga, menggunakan tubuh saja, tapi menyiratkan bahwa itu satu kebersatuan. Jadi sekali lagi ini kekayaan yang perlu kita pupuk, dan dengan ada rasa bersama bergotong royong, maka cinta tanah air dan akan kekuatan kepada nilai-nilai luhur karakter bangsa akan semakin timbul. Di mana itu dari anak usia dini kembali. Oke. Ya. Bunda Ana, kegiatan dan juga program yang berkaitan dengan pengenalan budaya lokal ini sebenarnya disesuaikan dengan usia anak atau tidak Bunda? Itu harus dan wajib. Nah, jadi kepada ayah, bunda, kemudian juga kepada ibu, bapak, guru, memang mutlak yang bersentuhan langsung kepada anak usia dini harus paham tumbuh kembang. Ini anak usia berapa? Oke. Hak anak bermain. Ya. Alat permainan apa? Bagaimana caranya? Kan seperti itu. Nah, pengaturan materinya agar bisa disesuaikan untuk pembelajaran anak usia dini sesuai dengan usianya gimana Bunda? Baik, karena tadi kita dengan sasagon saja ya. Ya. Misalkan untuk anak yang dia 2 atau 3 tahun. Umur 2 atau 3 tahun? 2 atau 3 tahun. Bisa dengan ini dicoba kita ambil yang warna hijau. Pengenalan warna ini ya Nah Bunda, ya? gitu kan. Kita ambil 2 yang warna hijau, ambil 2 dengan kata-kata yang lembut, kemudian juga jelas intonasinya. Ya. Anak sudah paham. Ya, 2 perintah, misalkan seperti itu. Ya. Tadi untuk anak yang 5-6 tahun, dia mulai dari membuat, Memarut, tahu bahan, ya. tahu alat, Memasukkan, sampai dimasukkan. Kelompok yang lain dia melilit. Ini yang bagian yang kuning, ini yang bagian yang hijau, ini yang putih, dan seterusnya. Nah Bunda, ini kan ada alat musik angklung. Kita tahu ini adalah alat musik tradisional. Pendalaman budaya untuk anak usia dini, pengenalan untuk mereka ini bisakah melalui alat-alat musik tradisional seperti angklung, kolintang, dan banyak lagi kita tahu alat musik yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia ya? Kan tadi memang tujuannya menanamkan nilai-nilai untuk supaya dia paham karakter bangsa, nilai-nilai, ya kan? Nah, jadi kaitkan juga dengan tadi usianya. Kalau yang kecil bunyikan 2 kali. Berhitung Atau juga mungkin ya? dia juga sembarang saja. Biasanya anaknya bunyinya cuma gini, ya kan? Nah, bukan hanya dengan permainan alat-alat musik
tapi juga dengan segala yang ada di sekitar anak. Bagaimana ayah bunda, bagaimana ibu bapak guru menanamkan kearifan lokal tapi wawasannya global. Sehingga pada saatnya nanti anak ini memiliki nilai karakter yang kuat dan dia mampu bersaing dengan bangsa manapun. Bunda Ana, nanti kita lanjutkan lagi obrolannya. Sekarang kita akan istirahat dulu sejenak. Dan pemirsa, jangan dulu beranjak dari pesawat televisi Anda, karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ayah, Bunda, dan Bapak Ibu guru tercinta, menarik sekali perbincangan kita dengan Bunda Ana mengenai pengenalan budaya melalui bermain untuk anak usia dini. Mari kita lanjutkan. Bunda, kita tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang multikultur. Tapi kita tahu belakangan ini sering sekali terjadi konflik antar budaya, konflik antar agama. Nah, bagaimana nih Bunda kita membentuk generasi penerus yang memiliki pemahaman tentang keragaman yang ada di Indonesia supaya nantinya mereka bisa hidup berdampingan dalam harmoni nih Bunda. Bagus. Kalau anak usia yang 2-3 tahun, 3-4 tahun, biasanya mereka senang sekali dengan dongeng. Imajinasinya itu ke binatang. Contoh misalkan unggas. Unggas itu kan bermacam-macam. Ya, ada ayam, ada itik, bebek. Ya, ayam bulunya bagus. Kemudian bebek pandai berenang. Misalkan si ayamnya ini sombong. Maaf, kita tidak perlu menyebutkan sombong itu adalah apa gitu kan. Tapi nggak diajak main kan sedih kan ini. Bisa kan dia merasakan bagaimana kalau tidak diajak bermain. Kemudian ini ambil cacing, dia tergelincir di parit, ditolong sama bebek. Nah, anak-anak, kita pun juga sama. Bebek, ayam. Nah, dan banyak lagi itu unggas. Kita pun bangsa Indonesia. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang matanya sipit, ada yang rambutnya ikal. Semua Indonesia. Ke situ beloknya. Betul kan? Betul. Nah Bunda, balik lagi nih soal angklung sebagai alat musik tradisional dan alat-alat musik tradisional yang lainnya. Ini musik ini juga memiliki peran dalam penanaman budaya sejak dini ya Bunda? Sangat berperan. Kembali sangat berperan. Dan ini berpengaruh terhadap Bahkan pembentukan masih karakter. di dalam janin, Ya. masih di dalam perut ibu. Coba perdengarkan, ya kan? Kalau misalkan di lingkungannya itu mungkin